dengan Pak Odai itu. Dan ini menjadi bekal kita ketika ngobrol dengan tokoh masyarakat, ketika ngobrol dengan aparat pemerintah yang ada di lingkungan dengan ibu bapak semua, sehingga tadi berbagai solusi bisa kita dapatkan, salah satunya untuk melalui payung hukum ini. Terima kasih hari ini sudah berbagi, luar biasa teman-teman sekalian. Tepuk hebat! Baik Bunda Yanda, sebelum sesi tanya jawab, saya bertanya, siapa yang merasa materinya bermanfaat? Oke, materinya oke? Nah, coba acungkan tangan yang merasa materinya bermanfaat. Ya, sekalian dikasih tepuk tangan untuk Yanda. Oke, baik, dikarenakan materi pemateri yang kedua 5 layanan apa saja? Tapi ciri-cirinya yang tadi disebutkan semua itu kalau dirangkum satu disebutnya layanan apa ya? Itu naon anda berkait si orek cimulia karena teh hilal deui nu tadi teh namina layanan esensial. Kata esensial tentu saja tidak boleh ada yang terlupa. Nah untuk itu maka kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber istimewa dari karena panjang banget dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini kaitan dengan tugas orang tua yang punya kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Itu sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014 yang sudah dirubah dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keduanya menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Nah ini yang ada irisannya kaitan dengan operasional dari Panglus tadi. Next pada ya. Nah, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ini bagian dari sharing aja bahwa Bu masuk sekolah SD itu harus sudah bisa apa Bu? Cari stone-nya, terusnya. Nah, tapi memang kadang-kadang jadi perdebatan Bu. Di satu sisi anak yang namanya anak usia dini itu diharapkan dia belajar sambil bermain ya, tanpa diberikan beban-beban untuk ya bisa membaca, menghitung dan segala macam. Nah, itu memang kita harapkan ke depan itu memang tidak dipaksa untuk cari studi gitu ya. Karena upah terlepas di negara-negara maju usia 9 tahun pendidikan usia dini. Di kita kan 6 tahun pas kena lomba SD dan harus bisa baca. Ini pengalaman abdi kan biasa maca teh kelas 3 Bu. Kelas 5 pengalaman abdi dan KPK teu dalem. Maka kumpul yang teh sok di sini 40 sedang kelas 3 kalian bisa maca. Nah itu diharapkan dengan anak tidak dipaksa karena memang pendidikan anak usia dini adalah bagaimana anak bermain gitu ya, minimal dia bisa berinteraksi gitu ya, soft skillnya biasa bisa berinteraksi, minimal bisa ya ngacung nyaliran gitu ya, tuang nyaliran gitu. Nah ini yang perlu memang terus kita ajarkan.
next pada. Nah ini peraturan presiden mungkin beli ayam terbaru ini beberapa tahun yang lalu baca diambil kebetulan. Cuman yang intinya bahwa PAUD holistik integratif ini sudah ada payung hukumnya. Nah, PAUD hari ini adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial. Tadi disampaikan oleh Ibu ya, ada kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Nah, hak dasar anak salah satunya adalah kesehatan. Itu hak dasar anak, Bu. Kegiatannya di Posyandu, terus pendidikan itu jelas ya di PAUD. Nanti kami terkait dengan pengasuhannya itu di kelompok bina keluarga balita. Jadi BKB ini tidak langsung ke anaknya, tetapi ke orang tua yang mempunyai anak balita. Terus kalian terkait terkait next pada. Nah, implementasi pengembangan PAUD hari ini terkait dengan hak dasar anak yaitu ASI dan ASUR. ASUR tentunya kebutuhan biologis dan gizi, tempat tinggal dan kesehatan. Nah, hak-hak anaknya pendidikan dan juga ada kesehatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, pengasuhan, termasuk hak anak itu yang potensial anak itu wajib mendapatkan rekreasi. Ada healing time, anak punya hak orang tua. Jadi minimal jangan kamu kan catat itu healing time. Sekali-kali mah cara kemana ngebaso misalnya. Itu teh hak-hak ya. Ulah ibu nawan ngebaso teh barangkali nama jual. Itu teh hak bagian dari hak karena untuk memberikan rekreasi pada anak. Terus pula di rumah pendidikan, gitu ya, kesehatan, kebutuhan dasarnya juga makan juga segala macam. Asih, nah contohnya kebutuhan emosional, kebutuhan anak akan kasih sayang dan diperhatikan. Asal terpenuhinya kebutuhan akan stimulasi mental ini oleh proses pembelajaran pendidikan yang akan berpengaruh pada peningkatan perkembangan mental psikososial anak seperti kecerdasan, kreativitas, dan pergerakan. Syarat memang tentunya kalau musim kulit ngajakin kurang kali itu luar biasa susah. Ibu mah ngomong, ibunya di samping di rumah. Oke, barangkali di sana sih ibu mah diasuh. Gitu ya, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan pengen mama pengantin dan mama ibu di balas ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peran penting dan peran strategis ibu itu tadi di awal kalau disampaikan ya, untuk menyiapkan generasi emas di 2045. Kan 2045 itu saudara juga ini 20-nya tahun adalah program bina keluarga balita yang ada di dinas kami. BKBT tahun Bu, salah satunya adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita atau anak balita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua, ayah dan ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Nah, sekarang sedang ramai yang namanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Karena menjuram dulu kota-kota karena berdasarkan penelitian banyak anak yang parentless yang ibu atau bapaknya atau rumah. Nah, parentless itu kehilangan sosok ayah, Bu. Jadi ayah teh lebih senang musel, ayah musel. Iya, saya sekali dua kali mampu ini, saya keluar tengah, aduh, misalnya itu kehilangan sosok ayah dan diperparah
Nah, termasuk di Garut. Garut di samping tadinya nomor 2 angka pernikahan di bawah umurnya tertinggi se-Jawa Barat setelah Indramayu. Indikatornya apa? Banyak pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Karena kan masih di bawah umur, dan sedang dispensasi nikahnya ke pengadilan agama. Itu Garut tertinggi nomor 2 setelah Indramayu. Yang kedua Ibu Sani, Garut nomor 2 tertinggi angka perceraian. Dan itu didominasi adalah oleh pasangan muda. Banyak faktor. Salah satunya kemarin namanya faktor apa? Judi online. Jadi marak judi online sehingga ya berpisah. Dan ketika punya anak, anaknya berpotensi kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembang. Dan di perkotaan terus marak lagi. Termasuk mungkin karena kesibukan ya, pihak terlama karena ada ayatnya sedang terpegang, ada bukan pamel, artinya ada digital itu dan namanya ayat mempertimbang memenuhi kebutuhan dan pengasuhan lebih diserahkan kepada ibu. Nah, yang anak terasa ibadah, ayah berperan, ibu pun sama berperan. Kalau ibu mau sambil darah lama gitu ya, itu harus ada keseimbangan. Next pada, nah sasaran BKBT sahabat itu secara langsung adalah orang tua yang punya anak umur 0 sampai 6 tahun. Terus anggota keluarga lainnya bisa kakek, nenek, bibi dan lainnya. Apabila si anak itu tidak tinggal dengan ibunya, misalnya sasaran nenek, nah itu sasarannya adalah nenek yang mengasuh cucunya karena ibunya misalnya merantau dan sebagainya. Tidak langsung perlu dibedakan semua tingkatan wilayah atau tingkat desa mitra kerja. Nah, salah satunya kita bermitra dengan dinas pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan BKB nanti atau baru Next pada. Nah, tujuan umum BKB salah satunya meningkatkan peranan ibu dan anggota keluarga lainnya untuk sedini mungkin memberikan stimulasi pada tumbuh anak yang menyeluruh dalam aspek fisik, mental, intelektual, spiritual, dan sosial yang sebetulnya manusia sudah menghayati dan dapat mengamalkan Pancasila. Nah, insya Allah barangkali umpami orang kali nanti ibu di diasuh, diberikan keterampilan, termasuk nilai-nilai kedisiplinan gitu ya. Tetapi kalau orang tua di sana di rumah cerah sholat misalnya, wajib ketika masuk PAUD cerah tepat duha di sana. Terkoneksi antara PAUD ya, BKB dan posyandu. Jadi BKBH ini adalah merupakan pelayanan dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi antara kelompok BKB, posyandu dan PAUD dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak. Nah, saya malah dikolaborasikan, apalagi sekarang posyandu di Kabupaten Garut kita sudah yang namanya ILP. Jadi penerapan indeks layanan premium. Enak terima ya, saya sudah terima ibunya, termasuk lansia oke nama bu seberanu tos tos paham lah untuk minimal sebulan sekali memeriksakan kesehatannya ke posyandu. Tensi gitu ya, naik turun gitu ya. Nah, termasuk di posyandu dari balita, memulai dari ibu hamil balita sampai ke lansia. Ini posyandu sudah di Garut khususnya sudah terkait indeks layanan premium. Next pada.
Ya. Oke lah. Nah, ini pada terkait dengan modelnya, ada beberapa model dalam penyelenggaraan BKBHI ataupun biasa dikolaborasikan dalam kegiatan tahun hari. Jadi ada ibu merupakan posyandu ya. Jadi posyandu nikah atas 30 tahun atau fungsi keluarga salah satunya ibu terangkan keluarganya. Jadi keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah ibu anak ya. Biasa oke ayah anak ibu anak biasanya. Nah bu lapang fungsi keluarga teh naon teh kedah terang ibu teh tos nikah teh bisi aya naros terang cenah. Anu kawitan bu di mana oge adalah fungsi perlindungan. Ya. Maka tiasa dipikirkan ku awalnya di atas fungsi agama lah. Ya, fungsi agama makanya kalau menikah teh kedah anu agama. Terus fungsi sosial budaya ya untuk melestarikan budaya ya sasariosa bahasa gitu ya. Karakter dan segala macam. Terus cinta dan kasih sayang. Terus fungsi perlindungan. Ya, sudah terlindungi buat terjadi kekerasan dalam rumah, baik kepada ibu maupun kepada anak. Kakaknya jarang. Tapi kantor kita perlu kantor itu. Ada melapor panggil kantor. Mengalami KDRT saya bicara dia lebih. Akan tahu pemerintahan. Kenapa disuruh? Fungsi perlindungan, fungsi reproduksi. Salah seriusnya untuk menghasilkan itu. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Dan keluarga adalah rumah pertama bagi anak untuk bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan. Fungsi ekonomi misalnya ya, bagaimana bapak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan fungsi pembinaan lingkungan. Tanya bu, kedah apa kan ayah? Kedah terang berumah tangga teh ieu fungsi teh. Ya, fungsi seluruh. Next materi. Nah, satu perencanaan hidup berkeluarga yang harapan orang tua terhadap masa depan anak ini kaitan dapat fungsi keluarga dengan perkembangan anak. Memahami konsep. Bapak, terima kasih banyak. Bapak, kita masih punya 10 menit. Apakah diperkenankan untuk tanya jawab? Baik Bapak Ibu semua, kita punya waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Barangkali kita akan batasi 2 sampai 3 penanya saja ya. Ditabung atau 3 penanya ya, kita akan tampung. Mangga Ibu. Nah, kalau saya tidak keliru Ibu Depuji ya. Oh, ya punya gimana sih? Atur nuhun Pak Calim, ya satu. Boleh perkenalkan nama. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Nanti kita akan tampung dulu ya. Selanjutnya Ada? Jangan lupa deh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Satu lagi ya. Oh ini dari saya.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan. Kami rekap ya, jadi ada 4 poin yang dipertanyakan. Pertama tentang prosedur kerjasama dengan DPPKB P3A ini, kemudian saran terkait distribusi buku KAA, lalu prosedur untuk bantuan APE, dan terakhir penentuan sasaran stunting yang sepele. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Ibu.